Hai, seperti janji gue kemarin, kalau gue akan membahas tentang bagaimana polisi tahu siapa pembunuh Hakim Jamaluddin yang ada di Medan. Yuk, check it out. Apa yang membuat menarik di kasus ini adalah polisi sudah tahu siapa pelakunya, hanya belum cukup bukti. Sebenarnya juga gue kurang gitu tertarik dengan kasus ini ya, karena ini kasus ya kayak cerita drama-drama yang ala-ala Aulia Kesuma yang kemarin gue bahas itu, yang kamu bisa tonton juga di sini. Tapi di salah satu interview yang dilakukan oleh pelaku ini yang membuat gue jreng adalah dia ini bukan orang biasa. Dia tuh tahu bagaimana caranya. Ya mungkin dengan kedekatan dengan profesi suaminya ya yang membuat dia tahu gimana trik-triknya. Tapi tidak ada kejahatan yang sempurna, karena kejahatan itu tetap juga akan terbongkar. Gimana ceritanya? Yuk, gue mau jelasin tentang kronologisnya. Jangan bosan dulu ya. Jadi Zuraida ini tipikal emak-emak sosialita yang suka hangout, yang suka ya kumpul-kumpul gitulah. Dia bersuamikan Jamaluddin yang adalah Hakim PN Medan. Dan Zuraida ini adalah istri kedua setelah yang istri pertama itu diceraikan. Jadi si emak ini adalah tipe pendiam yang jarang ngobrol, ya begitu kata kesaksian orang-orang ya. Tapi sekalinya curcol ya dia bisa meluruhkan hati orang yang jadi teman curhatan itu, dan mereka pun menjadi dekat. Si cowok ini namanya Jeffrey Pratama. Pada saat kejadian, umur si Jeffrey adalah 42 tahun, sedangkan Zuraida umurnya 41 tahun. Jadi si Zuraida ini sering curcol lah ke Jeffrey soal suaminya yang sering selingkuh, yang sering melakukan hal-hal yang menyakiti hatinya si Zuraida. Dan Jeffrey pun kasihan, akhirnya dari kasihan timbul rasa sayang. Terus mereka tuh jadi deket dan deket. Gimana mereka bisa ketemu? Karena anaknya si Zuraida dan anaknya Jeffrey ini satu sekolah. Pada 25 November 2019, Zuraida ngajak Jeffrey ketemuan di salah satu kafe. Terus disinilah Zuraida menceritakan keinginannya kalau dia ingin menghabisi nyawa suaminya. Jeffrey ajak pelaku lain yang namanya Reza Falevi, dan di sini mereka merencanakan langkah-langkah mereka selanjutnya. Zuraida juga memberikan Reza uang sebesar 2 juta rupiah untuk melancarkan usahanya. 28 November 2019, Zuraida menjemput Jeffrey dengan si Reza. Terus mereka dibawa ke rumahnya, langsung dinaikkan ke lantai 3 menunggu suami Zuraida pulang. Pukul 20 malam, Zuraida naik ke lantai 3 di mana dia menyembunyikan Jeffrey dan Reza untuk membawakan minuman. Lalu pada pukul 21 Jamaluddin pulang, terus dia bersih-bersih dan Zuraida naik lagi ke lantai 3 untuk siap-siap nih. Terus udah gitu pada pukul 1 dini hari, Zuraida memanggil Jeffrey dan Reza untuk turun masuk ke kamar Zuraida dan melakukan aksinya. Padahal di situ juga ada anaknya si Zuraida ini sedang tidur bareng juga. Tapi Zuraida ya kayak membuat anaknya tidur gitu. Sadis juga nih. Mereka ini melakukan aksinya ini dan membuat kematiannya seolah-olah tampak natural, kayak kena serangan jantung. Setelah korban tidak bergerak, Jeffrey dan Reza memastikan kalau tidak ada lagi tanda-tanda kehidupan. Baru kemudian Jeffrey dan Reza balik lagi ke lantai 3. Lalu Zuraida karena ingin agar kematiannya terlihat normal, tidur lagi dia di samping si Jamaluddin. Tapi kemudian setelah dia terbangun, dia ngelihat kok ada memar di wajahnya. Dia pun takut. Waduh, kalau kayak gini, aku yang bisa ditangkap polisi. Akhirnya disuruh si Jeffrey dan Reza supaya membawa mayatnya itu keluar rumah. Awal mulanya setelah melakukan aksi itu, Jeffrey bilang ke Zuraida kalau udah kita bawa aja nih mayatnya keluar. Tapi Zuraida nolak. Dia bilang kalau kita bawa keluar sekarang pada pukul 1 itu, security akan curiga, satpam akan curiga. Jadi kita tunggu saja sampai pagi. Nah, akhirnya pukul 5 pagi dibawa keluar dia. Ini adalah plan B. Ya, plan yang tidak direncanakan oleh mereka sebelumnya. Baju dan perlengkapan pun dipakai. Seolah-olah si Jamaluddin ini ya pakai baju olahraga, dan seragam kerjanya itu juga disimpan, dipersiapkan ada di situ. Dia bilang kalau si Jamaluddin ini mau ke bandara, dan setelah dari bandara baru ke tempat kerjanya. Lalu korban diangkat, digendong dan dimasukkan ke dalam mobil, diletakkan di pintu kedua. Dengan memakai mobil korban Toyota Prado,
BK77HD lewat pintu belakang. Jeffrey yang nyetir dan Reza duduk di sebelah kirinya. Sedangkan Zuraida yang membuka dan menutup garasi. Di tengah jalan, mereka sempat berhenti. Reza mengambil motornya Honda Vario kemudian membuntuti Prado. Saat meluncur ke arah Brastagi, balik posisinya. Si Reza berada di depan Prado. Dalam perjalanan, Reza melihat ada jurang. Lalu kemudian Jeffrey menghentikan mobil dan mobil dibiarkan meluncur ke jurang dengan kondisi mesin-mesin nyala. Karena ketakutan, Jeffrey mengajak Reza untuk pergi dari tempat itu secepatnya, ya sebelum ada orang melihat mereka juga, tanpa mereka memeriksa kondisi mobil lagi. Siang harinya warga menemukan adanya mobil yang masuk ke jurang dan mereka segera menghubungi kepala desa dan polisi. Segera polisi mengevakuasi dan menemukan kalau korban adalah Jamaluddin dan kemudian memberitahu kematian korban kepada Zuraida, sang istri, serta Kenny, anaknya Jamaluddin dari istri yang pertama. Terus dari mana polisi tahu kalau otak kejahatan ini adalah Zuraida? Karena ternyata memang butuh waktu yang agak lama dalam memecahkan kasus ini ya. Tapi ya sebenarnya kasus ini gak sulit-sulit banget untuk mencari tahu siapa dalangnya. Oke, jadi kita lihat lagi. Posisi mobil ada di jurang dengan korban duduk di bangku tengah. Untuk membuat kematian ini natural, korban diletakkan di bangku setir, di balik kemudi. Tapi tampaknya mereka karena ketakutan, buru-buru, takut kelihatan orang, ya korban tetap posisinya di situ diletakkan. Dan disinilah tahu kalau ini adalah pembunuhan. Hasil otopsi mengatakan kalau korban meninggal 20 jam sebelum ditemukan. Berarti korban ini meninggal sekitar pukul 3 atau 4 dini hari. Jadi dari sini diteliti. Pada saat itu posisi korban sedang ada di mana? Istri yang dihubungi juga ditanya, kira-kira korban ada di mana? Dan ini adalah katanya. Zuraida mengatakan kalau Jamaluddin ini berangkat dari rumah pukul 5. Semua perlengkapan baju, sepatu, dan juga perlengkapan kantor sudah dipersiapkan Zuraida dimasukkan ke dalam mobil. Namun Zuraida juga mengaku kalau ia menyarankan kepada suaminya supaya dia ditemani orang saja, kan pagi-pagi pergi tuh. Tapi si Zuraida bilang kalau suaminya menolak dengan alasan sudah pagi. Almarhum juga mengatakan kepada Zuraida kalau dari bandara dia akan langsung pergi berangkat ke kantor. Siapa yang akan dijumpai saya tidak tahu. Bapak tidak cerita ke saya siapa yang ingin berjumpa. Jadi untuk menghindari pertanyaan-pertanyaan wartawan yang pada saat itu kepo ingin tahu, ya dia bilang suami saya tidak pernah cerita apa-apa ke saya. Ya kalau dia ke rumah ya udah, dia tidak pernah bahas cerita apa-apa lagi. Dia juga telah mengatakan sudah melihat kondisi korban dan melihat adanya memar di hidung. Secara body language-nya kita lihat ya. Pulang sering malam, sering juga ketemu orang-orang yang saya tidak tahu siapa yang dijumpai dia. Siapa yang apa ya kan. Terus ya seperti biasa lah, pulang malam terus pagi gitu, tiap hari lah seperti itu gitu, dengan segala macam ya rutinitas itu gitu kan, sering. Tapi kalau untuk yang jumpa di luar pun hampir tiap hari, tiap malam lah. Udah siap dengan baju olahraganya, baju trainingnya, persiapan untuk ganti setelah Jumat juga dibawanya perlengkapan itu dengan baju batiknya. Kesan terakhir Bapak? Tidak ada. 3 minggu sebelumnya, 2 atau 3 minggu sebelumnya yang tidak pernah beliau sampaikan sebelumnya ada bayarkan uang anak-anak sekolah sampai banyak, sampai beberapa bulan. Itu aja yang tidak pernah sebelumnya beliau sampaikan ke saya. Tadinya gitu kan, nanti harusnya biar memang udah subuh ya kan, bukan pun tengah-tengah malam gitu. Karena beliau memang pulang jam 12 malam, jam 1. Oh, aku ada pernah bahas tentang body language. Ya, kalian bisa nonton di sini. Dari kesaksian sang istri, kalau korban berangkat dari rumah pukul 5 dini hari. Sedangkan dari otopsi itu hasilnya korban meninggal setidaknya pada pukul 3 atau 4 dini hari. Lirik istri.
Sedangkan seseorang dapat diduga sebagai pelaku tindak pidana apabila terpenuhi dua alat bukti yang sah menurut hukum dan alat bukti yang dimaksud sesuai dengan bukti yang diatur dalam pasal 184 KUHP. Dan sampai 11 hari kemudian belum ada alat bukti. Alat bukti yang mudah didapat itu CCTV. Jadi di lokasi tempat ditemukannya korban, ada beberapa saksi mata yang mengatakan kalau mobil Prado itu mondar-mandir. Ya, itu bukan tempat yang ramai dilalui orang. Apalagi memakai mobil mewah dengan plat yang mudah dihafal, itu kayak eye catching, mudah ketahuan, mudah diingat orang-orang saksi-saksi di situ. Terus bagaimana dengan CCTV-nya? Ternyata pada saat kejadian CCTV yang ada di rumah korban itu dicabut, powernya dicabut. Dan kenapa dicabut? Lirik si istri lagi. Tapi untungnya ada CCTV yang ada di tetangga. CCTV ini merekam kejadian yang tidak biasanya dilakukan oleh korban. Jadi biasanya kalau korban itu pergi keluar dari rumah, dia belok ke kanan, nah ini dia belok ke kiri. Terus juga ada motor yang mengikuti. Bagaimana dengan saksi? Ada salah satu saksi yang mengatakan kalau korban ingin menceraikan istrinya karena dengan alasan sudah tidak nyaman lagi dengan si istri, mereka sering ribut dan tidak ada kepercayaan lagi antara mereka berdua, dimana kalau korban sudah tahu si istri ini selingkuh. Tara, istri lagi, kurang alat bukti. Oke, jadi dari saksi ini mengatakan kalau si istri ini selingkuh, tetapi selingkuh dengan siapa itu belum diketahui. Tidak ada bukti-bukti perselingkuhan mereka, atau mungkin ini data-data yang nggak dibocorin ke publik. Tapi yang jelas harus ada buktinya, karena buktinya ini bisa menjadikan motif. Awalnya aku sempat menduga nih, kalau polisi itu mencari database CCTV yang ada di tiap jalan. Yang kamu tahu kan, kalau kayak CCTV yang ada di perempatan-perempatan jalan itu yang bisa ketahuan, oh kamu jalan sama siapa. Tapi ternyata pada saat aku melihat video ini, tampaknya foto ini diambil dari depan, bukan dari posisi atas. Berarti sebenarnya dari mana si Jamaluddin mengetahui istrinya selingkuh? Karena dia menyewa private investigator yang dia memoto keberadaan istrinya pada saat istrinya selingkuh itu. Dan hal ini jelas-jelas tidak diketahui oleh Zuraida dan menjadi barang bukti. Dimana Zuraida dan Jeffrey sempat enak-enak lah di kamar mereka ya. Walau ternyata ada jejak keberadaan Jeffrey memasuki kamar itu yang si Zuraida hapus, tapi Zuraida ini nggak tahu. Dia pikir kalau data rekord CCTV itu dihapus, ya udah hilang gitu aja jejaknya. Ya, tapi dia nggak tahu di hard disk itu yang kalau kebakar, data-data di dalamnya tetap aja bisa di recovery. Dan dengan adanya bukti-bukti ini, Zuraida pun ditangkap. Aku harap kamu suka dengan videoku ini dan jangan lupa untuk like dan subscribe. Nantikan juga video-videoku berikutnya yang aku akan upload setiap hari pada pukul 10.30 WIB. Terima kasih untuk kamu yang sudah nonton. Jangan lupa like dan subscribe. Stay safe.